Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, senang banget hari ini, dadakan banget, cuman kurang dari 24 jam aku ngadain maulid di rumah. Karena sebenarnya ini adalah permintaan dari Ustazah Dunia Suaib. Beliau itu pengen banget maulidan di Indonesia. Jadi sebelum beliau pulang, aku pengen ngikutin maunya beliau karena beliau udah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirnya aku langsung hubungin sahabat-sahabat janahnya aku, Kamu Naratuliu, ada Kak Tata, ada Kak Fitri, ada Kak Dian Ayu, Umi Pipik, ada Dara juga. Di situ kita langsung gimana caranya biar cepat gitu. Awal mulanya kayak ragu, bisa nggak sih kita ngumpulin? Tapi Bismillah aja karena Allah Ta'ala. Akhirnya kita tetap adain di rumah aku yang nggak seberapa, makanya doain mudah-mudahan bisa punya rumah yang lebih luas biar bisa lebih bermanfaat. Nah, jadi akhirnya kita adain. Nah, sekarang di dalam lagi ada sambutan dari Umi Pipik. Nanti insya Allah akan ada baca doa dari Habib Usman. Jadi Ustazah Dunia ini adalah ustazah yang backgroundnya nggak cuma agama Islam aja yang di-share, tetapi juga secara psikologis. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah, kayak kemarin kita temanya healing itu kena banget. Nanti kita lihat dan dengerin juga kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang di YouTube yang belum ada rezekinya bertemu dengan beliau. Kalau kalian excited, senang sama ceramahnya beliau, komen di bawah ini. Nanti insya Allah biar tahun depan kita suruh beliau baca sendiri komennya, biar beliau antusias lagi buat balik ke sini. Dan juga jangan lupa komennya kalau bisa pakai bahasa Inggris lebih bagus. Oke, kita lanjut langsung di dalam. Alhamdulillah udah lumayan ramai. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga dengan tujuan pembacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Ada yang tahu gak jawabannya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang suruh cinta sama Rasulullah adalah Allah sendiri. Allah yang menyuruh hambanya Allah untuk mencintai Rasulullah. Apa kalimatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum. Ya Muhammad, katakan kepada umatmu bahwasanya kalau mau mendapatkan cintanya Allah, maka cintailah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, maka akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad menguntungkan kita. Kita pernah dengar Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling sayang sama hambanya. Hambanya siapa? Hambanya Allah yang paling sayang kepada umatnya. Umatnya siapa? Umatnya Rasulullah SAW. Saking sayangnya, saking cintanya, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini. Aku diperintahkan oleh Allah pada malam ini. Allah menyuruhku untuk memberikan 3 hal kepadamu. Maka Allah akan kabulkan 3 permintaanmu, apapun itu. Apapun yang kau minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak meminta harta, tidak meminta dunia. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kalimat pertamanya? Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku ya Allah. Kita kalau disuruh minta, kira-kira minta apa? Private jet, Hermes. Oh, begitu tidak mau brand. Itu yang kita minta, dunia yang kita minta. Laki-laki disuruh minta apa? Minta harta yang banyak, minta perempuan yang cantik, kok salah? Misalkan. Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Dengan kecintaan Rasulullah kepada umatnya, yang dibela hanya umatnya, yang dibela hanya kita, umatnya Rasulullah. Beruntunglah kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Bahkan dijelaskan Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pertama kali,
Di dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya selalu kaji kitab tersebut. Di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW 3 kali. Salah marrah. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan 9 kali, tapi dalam kitab yang paling sahih Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala salah marrah 3 kali. Itu kitabnya Lulu wal Marjan. Saya suka kasih istri saya terjemahan biar dipelajari. Saya biasa buat kitabnya setiap Ahad pagi di Sarwa Puncak Bogor. Intinya adalah Nabi Musa melihat wajah Rasulullah terkesima. Dulu Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku umatnya siapa? Ahmadun Rasulullah. Karena di Taurat ada tertulis Ahmadun Rasulullah dan merupakan Nabi akhir zaman. Nabi Musa ketika lihat Nabi Muhammad begitu senang, begitu gembira. Wajah yang begitu mulia, wajah yang bersinar, wajah yang mempunyai cahaya nur langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Satu-satunya makhluk Allah yang Allah ciptakan langsung dari nurnya Allah. Hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia sebentar, akhirat adalah akhir daripada kehidupan kita. Ini Nabi Muhammad SAW bergembira ketika kita punya teman, kita punya saudara, kita punya kerabat yang bisa kita ajak kajian, duduk di majlis, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, pikirannya walaupun melayang kemana-mana, walaupun bengong-bengong, ya Allah mudah-mudahan hidayah Allah berikan, hidayah Allah kasih sama kita. Walaupun di sini duduk kayak kan main handphone, fokus nggak fokus, kenapa? Oh nyata, kenapa? Karena itulah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi kita, mengganggu dalam setiap apapun yang kita inginkan. Bahwasanya Rasulullah sangat bangga kepada umatnya yang mereka kembali dalam keadaan ridho, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka Jibril berkata yang kedua kali, ya Rasulullah kasihlah permintaan yang terbaik, yang Allah akan kabulkan 3 permintaan. Yang pertama sudah dikabulkan oleh Allah, Allah mengabulkan doamu. Apa permintaan yang kedua? Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa umatku. Ini Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada kita, umatnya Rasulullah. Kita udah didoain sama Rasulullah, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni dosa umatku. Ini Nabi Muhammad SAW. Maka mereka Jibril berkata, ya Rasulullah, apa engkau nggak punya permintaan yang lain? Yang kau pikirkan adalah umatmu. Apa jawaban begini Nabi Muhammad SAW? Aku akan membawa umatku sebanyak-banyak yang masuk dalam surga ya Allah. Rasulullah mengajak kita agar mereka semua atau kita semua berada dalam kebaikan, dalam ridhonya Allah, dalam keselamatan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW sampai mencari umatnya untuk semua bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah ketika disuruh pilih di mana engkau mau duduk di sampingnya Allah Subhanahu wa taala, di singgasananya Allah, apa jawaban Nabi Muhammad? Aku duduk di sebelah kirinya. Kenapa duduk di sebelah kirinya? Karena di sebelah kiri adalah pintu masuk dalam neraka. Aku akan jaga di sebelah kiri. Sahabat bilang, Nabi-Nabi yang lain bilang, Nabi-Nabi yang lain mengatakan engkau lebih berhak di sebelah kanan. Biarkan Ibrahim di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Karena aku menunggu umatku. Siapa di antara mereka yang masih dalam nerakanya Allah, aku ingin kembalikan mereka dalam surganya Allah. Itu Nabi Muhammad yang cinta sama kita, yang sangat sayang sama kita, yang selalu memperhatikan kita. Sehingga apa kalimat terakhir permintaannya? Ya Allah, jadikanlah nanti di yaumil qiyamah aku diberikan syafaat olehmu sehingga aku bisa mengajak semua umatku dalam surganya Allah. Satu cerita terakhir. Ada seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang sedang berjalan memasuki Masjid Madinatul Munawwarah, masjidnya Rasulullah SAW. Sahabat ini masuk langsung ambil wudhu dan Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kamu, yang masuk duluan itu adalah dia ahlu surganya Allah. Dia adalah ahlu surganya Allah. Gak lama kemudian masuklah orang sahabat Rasulullah dari kaum Ansar. Gak lama kemudian selesai dia masuk, dia sholat sunnah dan akhirnya sholat wajib bareng bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah berjalan. Besok harinya Rasulullah berjalan bersama para sahabat.
Rasulullah bersabda, ketahuilah kamu yang belok nanti, yang masuk ke arah kemari, yang ketemu dengan kita orang pertama kali, dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gak lama kemudian orang yang kemarin lagi, orang Ansor lagi, sudah 2 kali. Maka Rasulullah SAW keesokan harinya pun berkata lagi, nanti yang datang duluan dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang datang pun orang Ansor lagi dengan orang yang sama. 3 kali berturut-turut Rasulullah berkata bahwasanya dia adalah ahli surganya Allah. Subhanallah. Sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Abdullah bin Amr, beliau langsung nyamperin sahabat tersebut, pengen tahu apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh sahabat ini, apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Dilihat sholat malam, ternyata sholat malamnya cuma 2 rakaat, asal selesai sudah. Terus yang kedua, 2 malam biasa-biasa aja yang dikerjakan, nggak ada kelebihan. Di malam ketiga, karena kalau bertamu cuma 3 hari batasannya, sama, tidak ada kelebihan apapun yang dilakukan, santai-santai, biasa-biasa aja. Akhirnya ini sahabat berkata sama sahabat itu, Abdullah bin Amr berkata kepada orang Ansor ini, ya sahibi, wahai sahabatku, apa amalan yang kamu kerjakan? Aku kemari, tidak ada amalan yang lebih yang kau kerjakan. Semua sama aja seperti yang kami lakukan, tidak ada kelebihannya. Kenapa kau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ahli surganya Allah? Kenapa? Kamu nggak melakukan sholat lebih banyak dariku? Kamu tidak melakukan sholat sunnah lebih banyak dariku? Kamu tidak berzakat atau bersedekah melebihi daripada sedekah yang aku lakukan? Kenapa kau bisa dikatakan ahli surga? Apa jawabannya? Sesungguhnya aku setiap malam yang aku lakukan adalah, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang-orang yang gibahin aku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang yang musuhin aku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa orang yang aku gak kenal ataupun orang yang aku kenal, ketika dia bermusuhan kepadaku, dan aku maafkan semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik kepada manusia yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga baginya. Ini adalah amalan yang dilakukannya. Kalau kita, ya Allah, dendamnya luar biasa, emosionalnya luar biasa. Masih sampai 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih ingat hari ini. Karena perempuan itu ahli sejarah. Jadi kalau misalkan seandainya ribut ke belakang, waduh, 5 tahun dihafal, bahkan 15 tahun dihafal. Ini wanita. Mudah-mudahan wanita di sini enggak, ya Allah. Karena mudah-mudahan ahli surganya. Mudah-mudahan yang di sini enggak. Kalimatnya kayak gitu. Kita berharap, ya Allah, hikmah 2 besar ini. Yang pertama adalah Rasulullah sayang sama kita, dan kita bisa memaafkan orang lain. Terakhir, ada sebuah cerita yang luar biasa. Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, persisnya di Masjid Nabawi, itu kita tahu yang namanya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu orang yang numpang nginep di rumah Rasulullah. Jadi kalau kita ke Raudhah, itu di belakang kayak ada balai-balai, agak lebih tinggi tempatnya. Jadi pernah ke Raudhah itu ada balai-balai. Kalau bisa mampir sebentar 2 rakaat di sini. Kebanyakan orang ngejar Raudhahnya tapi nggak di balai-balai. Dan juga Raudhah, sekali lagi, hanya barisan yang paling depan yang membuat perempuan itu Raudhah aslinya. Yang lainnya itu udah dipalsukan. Karpetnya hijau, tapi yang aslinya yang paling depan itu 2 baris doang. Hanya 2 baris itu, perempuan itu hanya 2 baris yang Raudhah. Jadi kalau baris ketiga keempat, saya rasa bukan. Karena dari mimbar Rasulullah sampai rumahnya yang dikatakan Raudhah min riyadil jannah, batasnya hanya itu. Saya hitung berkali-kali, saya ukur berkali-kali, saya bilang sama istri saya kalau mau sholat di Raudhah yang paling depan. Jadi singkat cerita, kita pernah dengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah ahlu sufah. Hidupnya cuma 2 tahun bersama Rasulullah. Hanya 2 tahun bersama Rasulullah, dan kenal Rasulullah cuma 2 tahun. Singkat cerita, Abu Hurairah ini lapar, dan kemarin belum makan. Dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, anak juga, anak bilang lapar, punya makanan sedikit atau enggak? Ngobrol sebentar, Abu Bakar cuma sepatah 2 kata-kata ditinggal sama Sayyidina Abu Bakar. Gak lama lagi, karena waktu itu zaman-zaman lagi paceklik. Gak lama kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada di situ, ada Abu Hurairah. Dia Sayyidina Umar, sungguhnya aku belum makan, boleh kamu kasih aku makanan sedikit aja?
agar aku bisa mengenyangkan perutku. Dan kemarin aku belum makan. Maka gak lama kemudian Sayyidina Umar hanya ngobrol sebentar, ditinggal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah kebingungan, dia laparnya sudah sampai di tingkat tinggi. Akhirnya gak lama kemudian Rasulullah SAW masuk. Alhamdulillah ya Allah, Nabi Muhammad masuk. Mudah-mudahan Rasulullah bawa ke rumah 1 butir atau setengah butir pun aku akan makan. Maka dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku belum makan dari kemarin, aku lapar ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ayo ikut sama aku sambil tersenyum Rasulullah. Kita cari makan. Ini Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nanti kalau ditemu Rasulullah di yaumil qiyamah. Bagaimana kita nanti kalau ketemu Rasulullah di mahsyar? Kita kalau bisa berjumpa dengan Rasulullah yang paling sayang sama kita. Perbanyaklah baca selawat. Yang paling banyak baca selawat dia adalah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah ketika dekat dengan Rasulullah, ya Allah, kita ini laparnya langsung hilang, kata Abu Hurairah. Pada waktu itu lapar itu langsung hilang. Karena apa? Karena dari Nabi Muhammad SAW senyumnya, kalimatnya, ucapannya, mau ngasih kita makanan aja udah senangnya luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya ditanya sama istrinya, wahai Aisyah, apa yang kau miliki di rumah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang kau miliki di rumah? Siti Aisyah menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, seorang sahabat dari Muhajir memberikan kita kurang lebih 1 gelas susu, dan ini bisa kita bagi dalam keluarga kita. Semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan Alhamdulillah ketika aku mau bagi, ada yang ngasih ke kita setengah gelas susu, dan sudah aku nikmatin daripada itu semua. Dan ada 1 gelas untukmu ya Rasulullah. 1 gelas. Bayangin 1 gelas. Apa jawaban Rasulullah SAW? Berikan 1 gelas tersebut dan akan aku bagikan ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Siti Aisyah melihat Rasulullah 1 gelas sisa cuma buat Rasulullah. Rasulullah mau kasih ke Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mau kasih ke Abu Hurairah, ditanya, ya Abu Hurairah, siapa aja yang belum makan hari ini dan kemarin? Ya Rasulullah, ahlu sumpah ada 80 orang, mereka belum makan semua. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, jangan sampai Rasulullah undang semuanya. Kalau Rasulullah undang semuanya, 1 gelas ini gak akan cukup untuk kita semua. Dan akan 1 gelas ini, kata Abu Hurairah, kalau misalkan dibagi 1 teguk, mungkin saya 1 teguk terakhir belum dapat. 80 orang. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ya Abu Hurairah, panggilkan semua ahlu sumpah 80 orang kemarin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. 80 dipanggil sama Rasulullah karena tahu dari kemarin belum makan. 1 gelas susu Rasulullah mau bagikan ke 80 ahlu sumpah. Maka singkat cerita, dipanggillah 80 tersebut. Apa jawaban Rasulullah SAW? Kalimat yang luar biasa. Ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah sudah sampai semuanya 80 orang. Rasulullah bersabda, masuklah 10-10. Ketika 10 orang masuk, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Maha Pengasih lagi Maafnya. 10 orang ini dia minum 1 gelas, tidak mengurangi daripada isi gelas itu sampai dia kenyang. Maka ketika 10 ini keluar, Abu Hurairah melirik daripada gelasnya, alhamdulillah masih penuh gelasnya. Subhanallah. Maka Rasulullah bersabda, masuk lagi 10 orang. Ya kata Abu Hurairah, jangan habis deh. Ya kan? Masuk lagi 10 orang, diminum lagi 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Sunnah Rasulullah minum 3 teguk, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. 10 orang minum lagi. Sampai Rasulullah bersabda apa? Semua suruh masuk. Akhirnya semua disuruh masuk. Ketika semua disuruh masuk, mereka semua menikmati minuman tersebut. Dan Rasulullah tersenyum. Dan terakhir ya Abu Hurairah, isyrab. Rasulullah bersabda, isyrab, minum. Isyrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah. Apa jawaban Abu Hurairah? Lah, saya nggak mau minum. Rasulullah minum dulu. Isyrab ya Abu Hurairah, minumlah. Sampai akhirnya Abu Hurairah dia minum dengan nikmatnya, 3 tegukan dengan kenyangnya, dengan nikmatnya, dan masih sisa penuh. Dan terakhir diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya Rasulullah sama umatnya, begitu cintanya Nabi Muhammad terhadap sahabat-sahabatnya. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah melebihi daripada apapun ya Allah, sehingga kami bisa merindukan wajah Rasulullah, sehingga mata kami bisa berjumpa dengan wajahnya Rasulullah. Tidak mungkin seseorang di antara kita bisa memandang wajahnya Rasulullah tanpa
diri kita, maka kita tobatan nasuha dulu di tahunan. Mata kita sering lihat maksiat, hati kita kotor, sirik, dengki. Gak mungkin hati kita bisa berjumpa, berhadapan dengan hati yang mulia. Pikiran kita masih pikiran yang kotor, syirik, hasud, dengki. Gak mungkin kita bisa berjumpa dengan wajah yang mulia, pikiran yang mulia, wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad. Jadikanlah kecintaan kami terhadap kecintaan Nabi Muhammad lebih daripada apapun, ya Allah. Dan kumpulkan kami di mahsyar bersama Nabi Muhammad. Berikan syafaatnya Nabi Muhammad kepada kita, ya Allah, sehingga kami cinta kepada Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad, dan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna fi dhalmaka mubarakah wa sa'atal mubarakah ridallahu wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab rahmah wa ni'mah wal barakah waj'alna mubarakah wa sa'ada ya Allah. Allahumma sabitna ya Allah bil iman wa sabitna ya Allah bil Islam wa sabitna ya Allah bil ihsan wa sabitna ya Allah bil tauhid wal istiqamah wa sabitna ya Allah bil taqwa wal istiqamah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab rahmah wa ni'mah wal barakah وصحة والعافية يا الله ورزقا واسعة مباركة يا الله ورزقا حلالا طيبة مباركة يا الله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياج الأجيال مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار سابق الأخيار أدانا نعم الله وإفضاله. اللهم بحرمة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوله من الوارثين الشاربين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة أرحم الراحمين وفينا شر خلقك أجمعين وفينا شر خلقك أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ريقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويسحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف يا مقوي كل ضعيف ويا معمن كل مخيف. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا يا الله اليك الكثير حاجتنا يا الله اليك الكثير. يسر علينا يا الله كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من يحتاج الى البيان والتفسير حاجتنا يا الله اليك الكثير. Minta sama Allah hajatan doanya. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الدين وبركة في العمر وصحة والعافية في الجسد وسعة في الرزق وبركة في الرزق ورحمة قبل الموت ومغفرة يا الله بعد الموت ومغفرة يا الله بعد الموت وعفوا عند الحساب وتوبة قبل الموت. يا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة يا الله مع الرسول وادخلنا الجنة يا الله مع الرسول. يا الله جنة kami masuk surga bersama Rasul وادخلنا الجنة مع الرسول يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, MashaAllah. What an honor and a privilege it is for me to be joining my beautiful sisters on this beautiful Monday night in Rabi' al-Awwal, the birth month of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And subhanallah, I am so happy to hear that you have a Jannah community. Because you right now are people of Jannah. But I didn't take that from myself. I have proof. Who told us? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Do you know what he said? He said, if you ever pass by a garden of Jannah, spend time sitting in it. They said, Ya Rasulullah, how can we spend time in Jannah? We're in dunya. He said, any
gathering in which Allah's name is remembered or beneficial knowledge is given and taken is a garden of Jannah. So you right now are in Jannah. And Sister Kartika just made her home Jannah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah says, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. It's wahi, revelation from Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala is telling you, you are in Jannah now. Can you feel it? Did you not feel when you walked in and you sat here, your heart is happy? He said, there's no group of people who gather to remember Allah or to learn about the deen except that Allah's special mercy descends upon them. And the angels rush to join that gathering. Do you know what the 6 pillars of Iman are? One of them is to believe in what? The angels, right? So right now you have to believe that there are angels here. The angels are so happy to be in this majlis, this gathering, that they open their wings and they cover us with their wings. Allahu Akbar. But guess what? You know what's even more amazing than that? That Allah chose you to bring you here. You got a divine invitation from Allah Azza wa Jal. Because you could have been anywhere. You could have been in a cinema watching a movie. You could have been at a concert. You could have been at home alone. But Allah Azza wa Jal saw something in your heart and He wanted you to get this blessing. So what did He do? He put in Kartika's heart, make Mawlid. And He put in your heart to come and accept the invitation. And He made your day go right, because He could have made you have a flat tire, or He could have made one of your children sick, or He could have made something happen in your life that says, no, you cannot come. But He didn't. He facilitated it for you because He wants to give you this great reward in this great month, on this beautiful and blessed night. So this is a beautiful, blessed gathering. This is a gathering, one in which we are thankful to Allah Ta'ala for gifting us this opportunity. Allow your heart to benefit. And Allah forgives everyone except for 2 types of people. The first one is mushrik. Alhamdulillah, none of us are mushrik. But the second one is scary. The second one is the person who in their heart is a grudge towards another person. Is hatred, malice, revenge in their heart towards another person. You can go and complain to human who's made of dirt like you. What can they do for you? Do they know your pain? Did they see your tears? Did they feel it? Did they know how many sleepless nights you had? But Allah does. In this dunya, what gives us comfort? If we go to a judge and we say, oh judge, this person stole, this person hurt me, please give me justice. And that is a human like you, does not know your story, does not know your pain, did not see your tears. And we get happy when the judge says, okay, give them 1 million, I don't know what your money is called. Rupiah. But what about Allah Azza wa Jal, that forgives someone who hurt them, except that Allah will reward them in accordance to the pain that that person caused them. And Allah says in the Quran, إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah will give those who are resilient and patient over what other people do to them a reward that is not able to count. We can say 10 billion, 100 billion, 1,000,000 billion, but then there's no more. Allah is saying the reward you will get is so great that it cannot be counted. So just for tonight, let's empty our hearts. Let's empty our hearts of hatred. Let's empty our hearts of jealousy. Let's empty our hearts of anger. Let's empty our hearts from envy,
from riya, showing off. Let's let our hearts just be empty just for these 2 hours and let it absorb the rahmah of Allah. Let it absorb the forgiveness of Allah. Allow this to be a means of filling her home with endless barakah and rahmah and mawaddah and dhikr and all blessings. And inshaAllah, this is a means of her being with Rasulullah ﷺ in Jannah. Allahumma ameen. May Allah build for you near him a palace in Jannah. Ameen, ameen, ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because the Prophet ﷺ said there's something that the believers can do that's so easy, so simple, but shaitan comes to them and makes them not do it. He said, I wish every Muslim will do it. After every salah, to say Subhanallah 10 times, Alhamdulillah 10 times, Allahu Akbar 10 times, because if they do it, they will get Jannah. Is that hard? Subhanallah, 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 Subhanallah. That's 10, what, 12 seconds? 15 seconds? So easy. How long do you have to work to buy a house like this in Indonesia? How much effort do you have to make? How much money do you have to save to buy a house like this in Indonesia? Years. The Prophet ﷺ said that you can get a house in Jannah in 3 minutes. How? He said, whoever recites Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, which is a surah every Muslim knows, 10 times, Allah will build for that person a palace in Jannah. How easy is that? Can we do it together? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Butterflies are my favorite symbol, because a butterfly goes through so much darkness and thinks it's gonna die when it goes in the cocoon, but what happens? It comes out as a butterfly that's so beautiful, but it never sees its beauty.
but everyone else does, and we're all butterflies. We go through so much, but we become so beautiful. Even if you don't see your beauty, we see it. You all are so beautiful. So this is our butterfly. Mudah-mudahan saling mengingatkan satu sama lain, juga ingetin aku, dan kalau aku nanti meninggal tolong Al-Fatihah. Karena aku juga berharap Allah kan berjanji katanya kita akan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi mudah-mudahan rasa sayang ini juga Allah jaga, kita di akhirat bisa bareng-bareng lagi. Karena hidup itu cuma sebentar. Maybe Ustazah Dunia before hijrah, I have a very bad life before. Like on a TV show, I just show the body of me, like bad things all of me. That's why I wanna make it out lebih better. Jadi aku pengen yang tadinya dosa yang aku jadiin dosa jariah, aku pengen rubah menjadi pahala jariah. Jadi teman-teman semuanya sama-sama juga. Insya Allah juga besok ada sahabat kita Ratna Gali mau bikin dan juga akan bawa Ustadz Mufti Bank. Kita juga harus support dan harus dukung semua kebaikan ini. Insya Allah ini Allah balas nanti. Amin. Dan tolong ajakin aku dalam kebaikan dan ingatin aku dalam kebaikan. You semuanya bilang kalau gitu ya, Jannah Committee we love you, okay? Or Jannah Committee, okay? I love you, I. Every soul touch these ladies, and we are all going to have this type of activity, inshallah. Okay? Jannah Committee, I love you. Alhamdulillah acaranya sukses, semua happy. Yang paling penting adalah kita coba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita lagi cari muka sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.